Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Berbagi untuk negeri. Kita bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji berserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di SMK yang kita cintai ini. Selawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya di sini sebagai MC pada acara desiminasi guru penggerak angkatan 11 yang akan dipaparkan oleh CGP di angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Lapang. Selanjutnya pembukaan akan diwakili oleh Ibu Siti Rahma. Silakan Ibu untuk sedikit kata sambutan bagi CGP kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mutia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit pengarahan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dan juga kepada Bapak Ibu-ibu calon CGP kita. Saya mewakili kepala sekolah hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Di sini CGP kita di sini akan memaparkan desiminasi mengenai budaya positif, ya. Nah, di mana nanti ketika beliau sudah memaparkan, harapan saya adalah kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, semoga apa yang dipaparkan oleh calon CGP kita nanti bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kelas masing-masing pada saat pembelajaran. Semoga kedepannya sekolah kita akan menjadi sekolah yang lebih baik lagi, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan yang khususnya yang dapat memotivasi siswa, guru supaya pembelajaran kita ke depannya akan menjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin saya tidak banyak memberikan
ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama sekarang kita akan menyaksikan pemaparan dari salah satu CGP kita yang akan memaparkan tentang materi pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Ya, luar biasa ibu ya. Kita semua harus menjadi guru yang luar biasa. Kenapa? Supaya siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang luar biasa. Begitu ya ibu-ibu ya. Pertama, alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang mana pada hari ini Allah telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita semua dapat berhadir dalam acara diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas daripada calon guru penggerak. Kemudian, selawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta para al-sahabat yang mana dengan berkat perjuangan beliau pada hari ini kita dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan. Yang saya hormati, Ibu yang mewakili kepala sekolah, Ibu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan semua ibu yang telah dan semua guru-guru hebat yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara hari ini. Baik ibu-ibu semua, berhubung acara kita ini akan kita laksanakan lebih daripada 1 jam ke depan, maka yang pertama, ibu-ibu sekarang mari kita semua berdiri dulu. Berhubung yang akan kita sampaikan hari ini adalah budaya positif ya. Kita berdiri dulu. Nah, ibu-ibu di sini mari berhadapan, berpasangan memandang satu sama lain. Ya, berpasangan memandang satu sama lain. Coba ibu-ibu saling tersenyum dengan pasangannya masing-masing. Senyum, Bu Mali. Baik, terima kasih ibu-ibu. Silakan duduk kembali. Nah, susah nggak ibu-ibu kita jalankan budaya positif? Tidak. Jadi budaya positif ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama hal kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan menyebarkan senyum. Tapi jangan senyum sendiri-sendiri ya. Harus ada lawannya ketika bersenyum. Jadi ketika kita memasuki gerbang sekolah, yang pertama kita harus membagi senyum kepada siswa kita, kepada guru-guru, kepada semua komunitas di sekolah ini ya. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu, apa saja profil pelajar Pancasila? Ya, silakan. Beriman tawakal pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Bergotong royong. Mandiri. Apa lagi, ibu? Kreatif. Ada lagi? Bernalar kritis. Ya, ibu-ibu. Menurut ibu-ibu semua, kita di sekolah kita sudah kita terapkan belum nilai-nilai ini? Sudah, alhamdulillah. Berikutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol.
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita di lingkungan kita ini, saat ini, ada nggak kira-kira guru yang memaksa siswa? Tidak. Ada. Misalnya, guru memaksa siswa untuk memilih jurusan tertentu, ada nggak? Tidak. Ada nggak guru yang memaksa siswa harus bagaimana caranya dia harus mampu menguasai pembelajaran tersebut? Tidak. Kenapa? Karena setiap siswa kita, ibu-ibu, memiliki keunikannya tersendiri. Mereka memiliki berbagai macam kemampuan. Jadi, otomatis tidak bisa kita paksakan. Kenapa? Ada sebagian anak mampu dia secara matematika, tapi tidak mampu di bidang lain. Ada juga anak-anak mampu di bidang bahasa, tetapi tidak mampu di bidang matematika. Kalau pemaksaan ini kita lakukan, maka sama saja kita sudah memaksakan kehendak pada anak. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama. Sama nggak, Bu? Kebutuhan saya dan kebutuhan Ibu sama nggak? Beda ya. Jadi teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kira-kira ketika kita memandang suatu persoalan, sama nggak cara pandang kita? Berbeda. Begitu juga yang dijelaskan pada teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Itu betul enggak? Kenapa ibu-ibu tidak? Karena sudut pandang orang lain tentang dunia itu berbeda-beda. Iya, karena sudut pandang orang-orang di dunia itu berbeda. Otomatis berarti kita tidak mampu mengontrol orang lain ya. Jadi kita hanya mampu mengontrol diri kita sendiri. Contohnya, hari ini saya tidak ingin dibicarakan negatif tentang saya. Mampu nggak saya menutup mulut ibu-ibu semua untuk tidak berbicara negatif kepada saya? Tidak. Itu yang perlu kita sadari. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ibu-ibu, selama ini disiplin apa saja yang pernah kita terapkan kepada siswa kita dalam kesehariannya di sekolah? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Memakai pakaian seragam. Memakai pakaian seragam. Tidak ada yang boleh pakai sandal. Tidak boleh pakai sendal. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Bergotong royong. Bergotong royong. Nah, itulah contoh-contoh disiplin positif yang kita terapkan di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya.
Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah kita sebutkan tadi ya. Kemudian, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sudah kita laksanakan Ibu ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ibu-ibu, di antara semua nilai yang terkandung di sini, terdapat di sini salah satunya merendahkan orang lain. Di sekolah kita, di kalangan dewan guru, ada tidak yang merendahkan diri orang lain? Tidak ya, karena pada prinsipnya kita adalah sama. Jadi itu salah satu budaya positif yang harus kita pelihara. Kita jaga diri kita sendiri, kita mulai dari diri kita sendiri, bahwa kita menjadi orang yang patut dicontoh, terutama untuk siswa kita, kemudian juga untuk sesama rekan guru. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, saya mau tanyakan nih salah satu ini. Ibu Nur Anissa, Iya, Bu. kebutuhan dasar ibu apa? Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Berarti Kebutuhan untuk bertahan hidup. ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau Ibu Mardani, apa kebutuhannya? Kesenangan Bu. Kesenangan. Berarti akan kebebasan ya. Kebutuhan kebebasan. Nah, Ibu Icut, Kasih sayang, Bu. kasih sayang. Waduh. Berarti kebutuhan apa kalau kasih sayang? Biologis. Biologis. Nah, Ibu Siti, kebutuhan apa yang Ibu merasa perlu dipenuhi? Merasa diterima Ibu. Merasa diterima, bagus sekali. Kalau Ibu Siti? Kalau saya, Ya. kebutuhan yang ingin saya penuhi, kebutuhan dasar saya, makan, tempat tinggal, Ya. kemudian pakaian, kemudian saya juga butuh kebutuhan di mana saya dihargai oleh rekan kerja saya. Iya. Kalau itu jawaban Ibu, timbul lagi pertanyaan dari saya. Selama Ibu bertugas di sini, kira-kira Ibu sudah dihargai belum? Sejauh ini yang saya dapat, ya mereka sangat apresiasi terhadap saya dan terhadap segala tindakan yang saya lakukan di sini. Bagus sekali. Berarti Ibu Siti butuh kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan untuk diterima. Ya. Siapa lagi? Nah, intinya ibu-ibu, kebutuhan kita antara satu dan lainnya berbeda ya. Jadi itu tidak akan pernah sama, berbeda. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian, kebebasan,
yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, di antara ibu-ibu semua, siapa yang kira-kira sudah memiliki semua kebutuhan ini? Belum semua, Bu. Belum semua. Yang mana yang belum Ibu Lela dapatkan? Penguasaan. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpi, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan juga lah ya. Berarti ada hal-hal tertentu di dalam diri kita secara positif perlu kita tingkatkan agar kita mendapatkan kebutuhan penguasaan. Yang lain yang sudah mendapatkan semua siapa? Cuci tangan. Iya, Ibu Busana sudah mendapatkan semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi secara ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa kira-kira contoh motivasi intrinsik atau dari diri kita sendiri? Kalau di kalangan ibu-ibu, iya. Gini Bu, sebagai seorang guru, Ya. kita harus tahu tanggung jawab kita sebagai guru itu apa. Ya. Dan itu bukan hasil paksaan dari orang lain ataupun karena melakukan hal sebagai guru itu karena kita ingin dilihat sama orang lain bahwa kita sudah melakukan tanggung jawab tersebut. Tapi itu benar-benar dari diri kita sendiri, itu sebagai profesionalitas kita, Bu. Betul-betul panggilan jiwa kita untuk menjadi guru. Ya, bagus sekali. Jadi kita garis bawahi, berarti motivasi ini betul-betul datang dari dalam diri berdasarkan panggilan jiwa ya, bukan karena ingin diakui, bukan karena ingin mendapatkan reward dan lain-lainnya. Bagus sekali. Ada lain yang menambahkan untuk motivasi intrinsik? Tidak ada? Bagaimana dengan motivasi ekstrinsik? Contohnya yang kita lakukan hal tersebut berdasarkan motivasi ekstrinsik. Ada, Bu. Ya. Misalnya datang paling awal tuh karena ingin menghindari hukuman dari kepala sekolah, menghindari teguran kepala sekolah. Ya. Kemudian ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, nanti siapa yang datang dikasih apa? Kasih. Ingin diakui, pengakuan ya, pengakuan diri ya. Itu Bu contohnya. Ya. Berarti kalau misalnya motivasi ekstrinsik, kita karena kita melakukan hal positif karena mengharapkan Ada dorongan dari luar. karena ada dorongan dari luar, kita mengharapkan hal-hal lain selain daripada kerja keras karena profesionalitas kita ya. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ibu-ibu, yang sudah kita terapkan selama ini di sekolah kita, ini bersifat hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Iya. Tidak ada hukuman ya ibu ya. Ya. Tidak ada hukuman. Pertanyaan. Ya,
tadi masalah keyakinan kelas, Ya. kesepakatan kelas. Ketika kita dengan siswa di dalam kelas itu kita sudah buat suatu kesepakatan, misalkan kalau siswa tersebut datang terlambat ataupun tidak mengerjakan tugas, maka kita akan memberikan suatu dampak lah untuk siswa itu. Misalkan kalau dia datang terlambat, maka kita akan minta siswa itu berdiri di depan kelas, kemudian membacakan ayat pendek atau apapun lah. Kira-kira itu termasuk kemana Bu? Apakah konsekuensi ataukah hikmah? Iya. Ibu-ibu, sebelumnya ibu-ibu di sini pertanyaan tadi itu termasuk ke dalam konsekuensi atau hukuman? Kalau sifatnya hukuman, itu membawa dampak buruk kepada siswa tersebut. Misalnya dia merasa malu sama teman-temannya, kemudian dia tersakiti secara verbal, tersakiti secara fisik, itu sifat hukuman. Kalau konsekuensi, sifatnya itu menggantikan apa yang mereka lakukan. Itu. Jadi pertanyaan tadi itu masuk kemana Ibu? Konsekuensi. Ya. Sekarang saya lempar lagi pertanyaannya. Nah itu, ketika kita suruh membaca berdiri di depan kelas, kemudian membaca di depan kelas atau mengaji di depan kelas, kira-kira dia akan merasa malu tidak sama kawan-kawannya? Bisa jadi malu ya, kalau dia nggak bisa membaca, gitu. Atau karena suaranya jelek. Kalau bukan jelek, kurang bagus. Kalau suaranya kurang bagus, otomatis anak itu akan merasa malu. Dampak mental. Iya, ada dampak mentalnya. Jadi ini masuk ke mana? Ke hukuman. Ya. Oke, kalau jawabannya hukuman, kan tadi kita sudah ada yang namanya kesepakatan kelas. Ketika datang terlambat, dia tetap harus melakukan itu. Kan setiap perbuatan pasti Ada konsekuensi. Ya, ada akibatnya. Jadi supaya Dan anak dia udah tahu itu. ya betul, karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, otomatis dia sudah tahu. Jadi menurut ibu-ibu, konsekuensi apa yang lebih bagus diambil yang tidak berdampak buruk kepada siswa tersebut? Siswa yang datang terlambat. Boleh mereka jawab ini kalau apa? Ya, Tambahan ya Bu ya. ya, Konsekuensi apa? Yang pertama kan kita tadi kan budaya positif. Ya. Positif itu kan terwujud apabila kita adanya kolaborasi antara guru sama orang tua. Udahkah kita kolaborasi dengan orang tua, kenapa dia selalu terlambat? Padahal itu selalu diulang-ulang. Dia aja. Kalau misalnya satu orang yang misalnya baru sekali dia terlambat, itu nggak apa-apa. Mesti ada keadaan substantif, mesti ada hal. Tapi kalau emang setiap hari dia terlambat, berarti kita adanya pendekatan dengan orang tua. Kenapa dia terlambat? Adakah komunikasi yang baik antara si anak dengan orang tua? Mesti nggak dibangun. Oh, iya. Jadi kita harus buat pemetaan masalah dulu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu aja Bu menurut saya. ya. Terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu Siti? Ya, berarti kesimpulannya kalau ada anak yang datang terlambat terus-menerus, kita harus berkomunikasi lebih lanjut dengan orang tuanya. Setelah itu baru diambil tindakan apa, begitu. Atau baru kita kasih konsekuensi apa agar hal itu tidak terulang lagi. Karena salah satu budaya positif kita adalah datang tepat waktu ya Ibu ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, ibu-ibu, selama ini yang kita lakukan di posisi mana kita berada? Yang paling ideal ya. Iya. Yang paling ideal itu kita sebagai guru itu adalah manajer itu.
Karena kita berkolaborasi sama-sama dengan anak kamu dan aku, antara guru dan murid. Itu menurut saya paling ideal manajer. Manajer ya. Ya, berarti kita sudah ada di posisi manajer ibu-ibu ya. Ya. Bagus sekali. Walaupun ibu-ibu semua sudah ada di posisi manajer, mungkin ibu-ibu bisa memberikan contoh bagaimana kita kalau berada di posisi penghukum. Ya. Di posisi penghukum, kadang kita tidak semua di posisi manajer, tapi mungkin ada satu atau dua orang yang ada juga yang di posisi penghukum. Ya. Contoh kecil saja, misalnya ada siswa yang terlambat. Kadang kita tidak bertanya kenapa terlambat. Kamu terlambat, sudah masuk, titip sampah, bersihkan toilet. Mungkin karena ramai-ramai terlambat, jadi tidak sempat kita tanyakan satu persatu kenapa terlambat, menghabiskan waktu. Semua kita suruh terus membersihkan toilet, titip sampah, baru boleh masuk ke dalam ruang. Ya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Berarti itu kalau kita di posisi penghukum ya. Tetapi selama ini kita sudah tidak lagi di posisi penghukum. Rata-rata sudah di posisi manajer ibu. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu contoh kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, ini dia ibu. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita ini sudah memposisikan diri sebagai apa? Ibu silakan. Ini Bu, kalau menurut saya itu lebih ke pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ya. Kenapa demikian? Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu seperti menjudge anak tersebut bahwa dia melakukan kesalahan. Iya, betul sekali. Di sini, ya, di sini berarti kita lontarkan kata itu karena tindakannya yang berulang-ulang, ibu ya. Berarti di sini kita sudah memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kira-kira posisi apa ini? Manajer ibu. Manajer ya. Kenapa manajer ibu? Karena kan tugas kita sebagai manajer kan menyelesaikan masalah ibu. Kita sama-sama membahu antara siswa dengan kita. Kan itu menjadi solusi dari pertanyaan ini. Sama-sama cari solusi yang baik. Itu aja. Iya, bagus sekali Bu. Jadi di sini kita sudah memposisikan diri sebagai manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu sebagai rasa bersalah ibu. Anak-anak itu melakukan sesuatu karena ayolah sayang sama ibu kita seperti ini. Anak-anak melakukan ayolah catat nak sayang orang tua di rumah. Iya, ada yang lain? Ada yang lain? Itu rasanya masuk ke teman. Posisi kontrol guru kita itu sebagai, kita memposisikan diri kita itu sebagai teman. Iya, bagus sekali. Kita memposisikan diri sebagai teman. Karena ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Artinya kita berarti kita mengharapkan sesuatu lah dari siswa tersebut. Iya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas?
Karena kalau keyakinan kelas itu adalah merupakan hasil kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Sedangkan peraturan kelas itu yang sudah ditetapkan oleh suatu instansi dan tidak melibatkan siswanya. Iya, bagus sekali, lengkap sekali ya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kan tidak dilibatkan. Kalau keyakinan kelas harus dilibatkan. Menentukan keyakinan kelas. Baik, ibu-ibu, di antara budaya positif yang lain, ini yang pernah saya lakukan di kelas saya, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Terus Pak Sulis juga ngasih foto. Siapa
Baik ibu-ibu, setelah kita melihat salah satu contoh budaya positif tadi mengenai pembentukan keyakinan kelas, bisa saya harapkan mungkin ibu-ibu bisa memberikan tanggapannya. Baik Bu, saya akan memberikan tanggapan atas video yang Ibu tampilkan barusan. Videonya sangat luar biasa karena membuat kesepakatan kelas itu semua siswa itu terlibat. Jadi kesepakatan itu betul-betul benar-benar dibuat secara bersama-sama. Mungkin itu aja Bu tanggapan dari saya. Iya. Ada yang lain? Kalau dari saya Bu, keyakinan kelas ini kan dibuat dua arah ya, Iya. antara guru dan murid. Kemudian itu kesepakatan atau keyakinan yang memang benar-benar sudah mereka buat, jadi otomatis mereka itu akan tahu nanti apa konsekuensi yang harus mereka jalani kalau mereka melanggar itu, dan mereka pasti mau menjalankan konsekuensi tersebut. Iya, jadi harapan kita memang seperti itu. Jadi setiap keyakinan kelas yang kita buat, mereka mampu menjalankan konsekuensinya. Kenapa? Supaya terwujudnya kelas impian yang seperti kita cita-citakan. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini, pada segitiga restitusi, ada beberapa tahap, yaitu sebanyak 3 tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, dalam penyelesaian masalah itu, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan, seperti di tahap sebelumnya tadi, kita sudah punya keyakinan kelas ya Ibu ya. Jadi kita salah satu rujukan kita ke keyakinan kelas atau ke keyakinan sekolah. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi, untuk menstabilkan identitas, di antaranya bisa kita menggunakan ungkapan yang seperti ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa mengungkapkan dengan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi, dalam memvalidasi tindakan yang salah, diantaranya kita bisa menggunakan ungkapan seperti ini. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini dia yang dimaksud dengan kita menanyakan keyakinan kelas. Ibu, berikut ada salah satu restitusi yang saya laksanakan dalam menyelesaikan masalah di kelas. Ini ada contohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentu ya. Apa kabar? Oh enggak. Di mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Safira. Saya berasal dari kelas 10 TKP. Saya merasa senang dapat berdiskusi dengan Ibu Husna dalam hal penyelesaian masalah yang telah saya temui. Ibu Husna tidak memarahi saya dan memberi hukuman pada saya. Beliau hanya menasihati saya dengan ramah agar tidak mengulangi kesalahan tersebut dan bertanggung jawab atas kesalahan yang saya perbuat dan berjanji tidak melanggar peraturan sekolah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu-ibu, ada yang bisa memberikan pendapatnya mengenai restitusi yang saya laksanakan? Ya, silakan Ibu. Baik Bu, dari video yang Ibu tunjukkan tadi, alhamdulillah Ibu sudah menangani studi kasus yang terjadi di satu dengan segi 3 diskusi ya Bu ya. Itu sudah sempurna sekali. Semoga anak-anak itu tidak mengulangi dan tidak melanggar lagi kaitan dengan diskusi secara bersama-sama yang video yang sebelumnya. Mungkin itu saja Bu, harapan dari saya. Iya, terima kasih Ibu. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada lagi, apakah Ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan kita diskusikan di sini. Siapa yang ingin menanyakan terlebih dahulu? Boleh Bu saya bertanya? Boleh, silakan Ibu. Dari saya masih bingung nih Bu, apa sih bedanya keyakinan kita sama peraturan sekolah? Ya, baik Ibu. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau peraturan itu dibuat sama satu pihak atau instansi, sedangkan keyakinan kelas melibatkan seluruh komunitas yang ada pada kelas tersebut. Itu Bu. Bisa dipahami Bu? Makasih banyak Ibu. Sudah Ibu. Berikutnya. Ya, silakan Ibu. Kira-kira dalam membuat keyakinan kelas, apakah ada kendalanya atau tantangan? Iya Ibu. Tantangannya bukan hanya saja pada pembuatan keyakinan kelas ya. Semua aspek ada tantangannya. Kalau tantangan yang dihadapi terkait keyakinan kelas adalah dalam hal menanamkan keyakinan kelas pada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi intrinsik Bu. Karena pemahaman yang sudah tertanam di dalam diri siswa itu butuh waktu untuk dirubah, butuh kesabaran kita pelan-pelan. Jadi tugas kita di sini melakukan hal positif sekecil apapun sampai menghasilkan hal positif yang besar. Jadi semangat terus Bu, tidak ada kata terlambat untuk berubah ya. Jadi tantangan tadi saya rasa bisa kita lewati. Itu Bu. Ada lagi Bu? Ya, silakan Bu. Mengapa disiplin dianggap lebih efektif daripada hukuman dalam membangun budaya belajar positif? Karena Bu, kalau misalnya disiplin itu konsekuensinya berada pada diri peserta didik sendiri. Kalau hukuman itu berasal dari kita, saya rasa kalau hukuman besoknya mereka akan tetap mengulang lagi. Misalnya ada anak yang datang terlambat, kita suruh kutip sampah. Jadi besoknya dia pasti bilang, alah paling kita cuma kutip sampah aja, jadi nggak masalah. Besoknya terulang lagi. Tetapi kalau konsekuensi lebih kepada menuntut jati diri mereka sendiri Bu. Begitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan berikutnya? Ya, silakan Bu. Jadi saya melihat dari pemaparan Ibu, ada beberapa posisi kontrol guru yang Ibu tampilkan. Kira-kira posisi kontrol guru yang bagaimana yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Ya. Kalau menurut saya, posisi kontrol kita sebagai manajer itu sangat efektif untuk mewujudkan perilaku positif siswa di sekolah. Kenapa? Karena di sini kita menjadi ujung tombak kesuksesan siswa-siswi kita. Kalau kita tidak berperan sebagai manajer di sini, sebagai orang
yang bisa membimbing mereka dari A sampai Z, maka hal-hal yang kita cita-citakan sesuai dengan keinginan melahirkan hal-hal positif di sekolah, maka tidak akan terwujud. Jadi kita lebih baik memposisikan diri kita sebagai manajer. Ada lagi ibu-ibu? Tidak, Ibu. Tidak ya. Sebelum kita simpulkan kegiatan hari ini, maka ibu-ibu tolong memberikan satu orang satu refleksi kegiatan hari ini ya. Sudah ibu? Sudah, Ibu. Oke, ada yang membacakan refleksi untuk kita hari ini? Silakan Ibu Moni. Guru merupakan role model bagi siswanya. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, Bu. Ya, silakan Bu. Perilaku seseorang didasarkan oleh keinginan memenuhi kebutuhan dasar. Iya, perilaku seseorang berarti karena dia terdesak memenuhi kebutuhan dasar ya. Ada lagi Bu? Guru harus mampu memposisikan diri sebagai manajer. Guru harus mampu memposisikan diri sebagai manajer. Ya, ada lagi Bu? Ya, silakan. Setiap melakukan kesalahan sebaiknya diberikan konsekuensi bukan hukuman. Ya, berarti setiap kesalahan diberikan konsekuensi ya, bukan hukuman. Ada lagi Bu? Bu Maya silakan. Budaya positif bisa dilakukan oleh semua orang. Budaya positif bisa dilakukan oleh semua orang ya. Semangat kita ya. Semangat. Ya, ada lagi Bu? Ada. Lanjut. Penyelesaian masalah akan lebih mudah dilakukan dengan restitusi. Ya, penyelesaian masalah akan mudah dilakukan dengan restitusi. Ibu, Transa? Ada. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Setiap perbuatan ada konsekuensinya ya, sesuai dengan keyakinan kelas tadi ya. Baik ibu-ibu, sebelum kita tutup maka dapat kita simpulkan untuk materi hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Bu Desi Mulyani. Baik, saya akan mencoba ya. Baik, kesimpulan mengenai budaya positif itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa dan dapat memberikan dampak yang mendalam pada karakter siswa. Iya, berarti budaya positif itu dapat mendukung siswa dalam mencapai keberhasilan dan dapat memperkuat karakter siswa ya ibu-ibu ya. Maka untuk hari ini terima kasih banyak ibu-ibu sudah membersamai, sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya sendiri yaitu Husna yang merupakan TGP Angkatan 11. Terima kasih ibu-ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan atas pemaparannya tentang budaya positif yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita, yaitu di SMK Negeri 1 Lapang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari sama-sama kita aplaus untuk Bapak Ibu yang sudah memaparkannya. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita Ibu Bapak Guru di SMK Negeri 1 Lapang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.